Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang beberapa khasiat membaca atau mewiridkan surat Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, memudahkan urusan-urusan kita, meluaskan rizki kita, dan yang paling penting adalah menyelamatkan hidup kita, baik di saat kita masih berada di dunia maupun ketika nanti kita berada di akhirat. Sebenarnya khasiat dan fadilah membaca surat Ikhlas ini sangat banyak sekali yang tak mungkin saya sebutkan semuanya. Mungkin pada episode kali ini saya hanya akan membacakan 5 faidah saja, di mana dalam kitab ini diterangkan bahwa di antara beberapa faidah, yang pertama adalah bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya atau dosa-dosa dari orang yang dibacakan surat Ikhlas kepadanya. Diterangkan, hukiya anna rajulan mata fara'ahu abuhu fil manami tilkal lailata ka'annahu fil jahimi wal aghlali. Diceritakan ada seorang laki-laki meninggal dunia. Orang tersebut terlihat oleh ayahnya dalam mimpi pada malam itu seolah-olah ia sedang diikat dengan rantai di dalam neraka jahim. Tsumma ra'ahu fil lailati tsaniyah ka'annahu fil jannah. Pada malam berikutnya, yaitu malam kedua, si ayah tadi bermimpi lagi. Ia melihat anaknya seolah-olah sudah berada di dalam surga. Faqala ra'aitul barihata ka'annaka finnari fama hadha. Maka si ayah tadi bertanya kepada anak tersebut dalam mimpinya. Kata si ayah, kemarin malam aku melihat kamu disiksa dalam neraka, kok sekarang kamu sudah berada di dalam surga? Nah, ditanya seperti itu, maka si anak tadi menjawab, marra alaina rajulun faqara'a qul huwallahu ahad thalatha marratin wa wahaba ajrahu lana. Ada seorang laki-laki lewat di atas kuburan kami. Ia membaca surat Ikhlas 3 kali dan pahalanya dihadiahkan pada kami, pada ahli kubur yang ada di area pemakaman ini maksudnya. Itulah sebabnya dosa-dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bisa menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membacanya atau bagi orang yang dibacakan surat Ikhlas kepadanya. Kemudian untuk faedah yang kedua, dalam kitab ini diterangkan bahwa surat Ikhlas bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 50.000 malaikat untuk menjaga dan melindunginya. Diterangkan wa fi ba'dhi riwayati, dan disebutkan dalam sebagian beberapa riwayat, man qara'a qul huwallahu ahad hina ya'khudhu madja'ahu, barang siapa yang membaca surat Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad di saat ia mau tidur, ya dibaca minimal 3 kali atau 7 kali atau 11 kali.
Wakkalallahu bihi khamsina alfi malakin yahrusuna lailatahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk orang itu sebanyak 50.000 malaikat, di mana malaikat-malaikat tersebut yahrusuna lailatahu, menjaganya atau melindunginya pada malam itu. Sehingga hal-hal negatif seperti sihir, santet, guna-guna tidak bisa masuk seandainya ada orang yang berniat jahat kepadanya. Barokah membaca surat Ikhlas. Kemudian untuk faedah yang ketiga, bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kefakiran bagi orang yang istiqomah membacanya. Dalam kitab ini diterangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ketika ia akan masuk ke rumahnya. Setiap akan masuk rumah membaca surat Ikhlas minimal 1 kali atau 3 kali. Naffatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jirani. Maka surat Ikhlas itu bisa menghilangkan kefakiran dari orang seisi rumah tersebut, dan barokahnya bisa meluap sampai ke tetangganya. Yang semua itu bisa terjadi tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kitab yang lain diterangkan al-mudawamatu ala suratil Ikhlas tajlibul barakata fil mali wal hali. Orang yang istiqomah mengamalkan surat Ikhlas, maka ia bisa menarik datangnya keberkahan dalam harta dan dalam keberadaan hidupnya. Rizkinya barokah, keluarganya barokah, hidupnya barokah, usahanya barokah, semua penuh dengan keberkahan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya untuk faedah yang keempat, bisa menjadi penyebab seseorang diselamatkan oleh Allah dari azab kubur dan kelak di hari kiamat dibawa oleh malaikat di saat ia melintasi sirat menuju surga. Diterangkan dalam kitab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas di kala sakit yang membawanya pada kematian. Jadi maksudnya membaca surat Ikhlas di waktu sakitnya dan sakit tersebut menyebabkan kematiannya. Nah, ketika itu dilakukan lam yuftan fi qabrihi, maka orang itu tidak akan terkena fitnah kubur. Artinya diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Wa amina min dhaghtatil qabri, dan ia diselamatkan juga oleh Allah dari himpitan kubur. Karena kalau tidak selamat maka kuburan itu akan menghimpit tubuhnya sehingga saling bertautan antara tulang rusuk yang kanan dengan tulang rusuk yang sebelah kiri. Dan untuk faedah yang kelima, diselamatkan oleh Allah dalam sebuah perjalanan, dalam perjalanannya. Diterangkan man arada safaran, barang siapa yang ingin bepergian, ingin keluar rumah, fa'akhadha bi'adadati manzilihi, kemudian orang tersebut memegang tiang rumahnya, nekuk kapangpang nang iroma na maksudnya, wa qara'a 11 maratan qul huwallahu ahad, dan pada saat itu, pada saat ia memegang tiang rumahnya membaca surat Ikhlas sebanyak 11 kali, kanallahu ta'ala lahu harisan hatta yarji'ah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, akan melindunginya, memeliharanya sampai ia kembali ke rumahnya. Diselamatkan oleh Allah dalam perjalanannya, barokah membaca surat Ikhlas. Nah, itu antara lain beberapa faedah
dari membaca atau mengamalkan surat Ikhlas. Sebenarnya faidah membaca surat Ikhlas ini sebagaimana tadi diterangkan, wa khawasuha la tu'addu wa la tuhsa. Khasiat membaca surat Ikhlas ini sebenarnya tidak terhitung jumlahnya dan tidak terbilang banyaknya. Namun pada episode kali ini saya hanya membaca 5 ini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.